Jadinya dia kalau memang ini program ya rencananya kalau terus tidak jelas kan tentunya dia resah karena dia mau membangun apa-apa dia khawatir nanti akan digusur atau kena itu gitu. Kalau sudah jelas patoknya dia kan cuma ikhlas lah mendukung program pemerintahan kayaknya dengan adanya jalan tol. Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Bali Taman Sekar dimanapun berada, pada kesempatan ini kami melanjutkan unggahan berkenaan dengan pemasangan patok tanda batas trase jalan tol Gili Manuk Mengui yang sudah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 yang lalu. Kami melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan yang sudah dipasang, yakni di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Dari hasil pengecekan yang kami lakukan, patok dipasang dengan jarak ya, artinya lokasi pemasangan patok tanda batas ini dari Jalan Raya Denpasar Gili Manuk itu kurang lebih 800 meter ke arah utara Jalan Arteri Denpasar Gili Manuk yang ada sekarang. Patok yang dipasang kami bisa pantau baru sebatas 12 buah ya, yakni di depan kantor Komando Rayon Militer 16-17-04 Pekutatan itu ada 4 ya, yang dekat di pinggir jalan Pekutatan Pupuan. Kemudian masuk ke arah timur itu juga ada, dan 200 sampai 220 meter ke arah utara dari kantor Koramil itu ada juga SD 3 Pekutatan, dan di sisi timur jalan Pekutatan Pupuan di depan SD 3 Pekutatan itu sudah terpasang patok. Patok yang dipasang di sini berwarna merah. Ada kodenya itu adalah R315, R317, R318 dan seterusnya, itu yang dipasang di sisi selatan. Yang kami duga itu merupakan batas selatan dari trase jalan tol, baik itu berupa trase maupun sisi selatan dari simpang susun yang akan dibangun. Kemudian di sini diberi kode R yang menandakan sisi kanan dari arah barat, R right. Jadi dari bahasa Inggris R itu right. Kemudian yang di depan SD 3 Pekutatan itu memiliki kode L. Di sana ada L15, L16, L17, dan L14. L ini kami duga juga dari bahasa Inggris berarti left. Jadi yang merupakan batas utara. Apabila dibandingkan dengan rancangan lebar jalan tol, ini jauh lebih lebar. Karena dalam rancangan pembangunan badan jalan di maksud kami di seksi 2 dan seksi 3 yang memiliki jalur sepeda motor dan jalur sepeda dayung, itu lebar total kurang lebih 60 meter. Nah, patok di sini antara ujung selatan
atau patok dengan kode R paling selatan dengan patok yang dengan kode L paling utara ini kurang lebih 220 meter. Nah, ini menandakan bahwa di Pekutatan ini dirancang akan dibangun simpang susun sebagaimana tayangan video rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui ini. Warna patok semua merah. Kami belum melihat ada patok warna kuning ataupun warna putih. Warna kuning itu biasanya digunakan untuk menandai as rencangan badan jalan, dan warna putih digunakan sebagai penanda batas-batas tanah warga terdampak. Kami juga sudah mengkonfirmasi sumber kami di Bina Marga Kementerian PUPR, dan beliau menyampaikan memang benar bahwa sudah dilakukan pemasangan patok. Semuanya itu masih di areal milik pemerintah Provinsi Bali, yakni di Persil Perusahaan Daerah Provinsi Bali. Dan pemasangan patok ditegaskan sampai dengan di hari Kamis kemarin itu belum selesai di sana. Perlu kami ingatkan kembali kepada sahabat semuanya bahwa luas areal atau lokasi, penetapan lokasi rencana pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk-Mengui di Desa Pekutatan ini adalah 660.214,58 meter persegi. Ini sesuai dengan surat keputusan gubernur tentang penetapan lokasi. Pada saat pengecekan, kami berbincang-bincang juga dengan Komandan Rayon Militer 16-1704 Pekutatan, dan beliau menginformasikan patok belum ada dipasang di sisi barat jalan Pekutatan Pupuan. Patok baru dipasang di sisi timur. Beliau tidak tahu persis mengapa seperti itu, dan Pak Triwinarto, nama beliau Kapten Infanteri Triwinarto, menginformasikan bahwa tim survei yang turun pada saat pemasangan patok tersebut juga sempat mengambil foto dan menyampaikan perbincangan dengan warga di sana, termasuk dengan beliau sendiri, bahwa kantor Koramil terdampak. Kemudian ada beberapa rumah warga di antara kantor Koramil 16-1704 Pekutatan sampai dengan SD 3 Pekutatan itu semuanya terdampak. Itu ada beberapa rumah yang kami rekam juga dalam video ini. Kami juga mendapat informasi dari sumber kami di Bina Marga Kementerian PUPR yang ada di Bali, bahwa pemasangan patok di lahan milik warga ini belum bisa dipastikan tanggalnya. Pemasangan patok itu masih menunggu jadwal lebih lanjut karena saat ini sedang dalam apa yang disebut konsolidasi. Ya, barangkali ini masih persiapan, entah apa yang dikonsolidasikan di sana, apakah timnya, apakah dananya, ataukah administrasi dan sebagainya. Dan sumber kami juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan, ya, sekali lagi tidak ada perubahan rencana mulai pengerjaan pembangunan tol ini, yang ada menyebutkan bahwa akan dimulai dari seksi 1, yang berarti seksi jalur tol dari Gilimanuk ke Pekutatan. Perencanaan tetap dimulai dari seksi 2, yakni Pekutatan Antosari.
Beliau juga belum berani memastikan apakah groundbreaking dilaksanakan pada bulan September atau tidak. Namun dipastikan bahwa rencana atau informasi itu adalah merupakan harapan baik dari Pemrakarsa maupun dari instansi yang memerlukan lahan, yakni Bina Marga. Karena itu, sahabat warga terdampak diharapkan tetap bersabar menunggu, karena persiapan masih dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan lahan untuk pemasangan patok. Akan ada pemberitahuan baik melalui kepala desa ataupun pemucuk atau pemimpin-pemimpin desa yang memiliki warga yang lahannya terdampak. Sebelum itu dilakukan, warga diharapkan tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian sahabat sekalian, ada informasi juga mengapa pemasangan patok dilakukan di lahan ini, karena berkaitan dengan akan dilaksanakannya pertemuan pemimpin negara maju G20 di Bali pada akhir tahun 2020 ini. Pemimpin negara jika melakukan pengecekan maka sudah ada kepastian. Kami juga melakukan pertemuan dan wawancara dengan salah seorang warga terdampak untuk mendengar langsung apa yang beliau rasakan, apa yang beliau aspirasikan terhadap pemasangan patok dan pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini. Berikut adalah hasil wawancara langsung kami. Pak D, pesaingannya sira Made Runa. Pak Made Runo. Niki ring Banjar napi Pak? Banjar Sumeremis nika Sumber Sumeremis Pekutatan. Pekutatan Seputatan. Oh ya, Pak D, Bapak kan warga terdampak langsung ya. Nggih, dia langsung Dan yang kena semua bangunan kena semua. Terkait dengan patok khususnya napi yang Bapak harapkan? Apakah ingin patoknya cepat dipasang, atau ada sosialisasi juga dan sebagainya? Nggih, kalau memang ini program pemerintah kan jelas patoknya dulu. Kemungkinan masalah ganti rugi kan tergantung pemerintah nggih. Akhirnya berapa itu kan sudah memang dari tanda pemerintah. Yang cuma menerima apa adanya ya, karena yang kan ada di lokasi niki kan sehubungan dengan kena tol itu kan yang sudah tidak bisa berbuat apa kecuali ganti rugi aja Pak. Ganti ya. Ini Ya, berarti Bapak resah enggak karena belum ada kepastian kapan pasang patok dan tahapan berikutnya? Jadinya dia kalau memang ini program ya rencananya kalau terus tidak jelas kan tentunya dia resah karena dia mau membangun apa-apa dia khawatir nanti akan digusur atau kena itu gitu. Kalau sudah jelas patoknya dia kan cuma ikhlas lah mendukung program pemerintahan kayaknya dengan adanya jalan tol. Selama ini informasi komunikasi ini Pak anggap jelas? Ya sementara untuk pendataan dianggap jelas, namun kepastian belum nih Pak. Ya. Terkait komunikasi? Yang jelas mungkin komunikasi antara pejabat daerah ataupun kecamatan itu biar ada pendataan lebih jelas nih dan mulai penggarapan pengerjaan itu harus jelas dan biar tidak nanti yang menempati areal itu tidak resah Pak. Kalau sudah jelas kita ikhlas untuk mendukung program pemerintah Pak. Kita maksud dia nih, nah secara pribadi dengan termasuk rekan-rekan di sebelah yang kenal. Berapa di Kebukatan Niki yang Bapak uningin? Yang kenal Niki untuk lokasi Niki jalan Kebukatan Gunung Bolong Niki cuma berapa kakak ya? Kalau Niki 1, 2,
6 kakak termasuk Koramil gitu. Oh, nggih. Kantor Koramil kena katanya. Siap. Nggih. Nggih, Pak Desus Nggih. ya. Demikian sahabat sekalian, informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.